Ada sepasang suami istri tergesa-gesa berlari menuju ke helikopter di puncak gedung hotel untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran. Tapi pada saat sampai di atas sana, mereka menyadari bahwa hanya ada satu tempat untuk satu orang yang tersisa. Dengan segera sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sementara sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum helikopter pun menjauh. Kejadian berikutnya, api itu semakin membesar dan membakar seluruh hotel tersebut, termasuk sang istri. Dosen yang menceritakan kisah ini bertanya pada mahasiswinya, menurut kalian, apa yang sang istri itu teriakan? Sebagian besar mahasiswa itu menjawab, kamu jahat, aku benci kamu, kurang ajar. Kamu egois, gak tanggung jawab, gak tahu malu, kamu dan sebagainya. Tapi ada seorang mahasiswi yang hanya diam saja. Dan guru itu pun meminta mahasiswi itu diam menjawab. Kata si mahasiswi, saya yakin si istri pasti berteriak, tolong jaga anak kita baik-baik. Dosen itu terkejut dan bertanya, apa kamu sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Mahasiswi itu menggeleng, belum. Tapi itu yang dikatakan oleh ibu saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronis. Dosen itu menatap seluruh kelas dan berkata, jawaban ini benar. Hotel itu pun kemudian benar-benar terbakar dan sang suami harus kembali ke kota kecilnya dengan air mata yang menetes dan menjemput anak-anaknya, mereka yang masih TK dan balita, dan mengasuh anak-anak mereka sendirian. Kisah terjadi tersebut disimpan rapat-rapat tanpa pernah dibahas lagi. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak itu sudah menjadi dewasa. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dokter, dan satu lagi bekerja sambil kuliah. Pada suatu hari ketika anak bungsunya bersih-bersih kamar sang ayah, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya ke hotel itu, mereka sedang berobat jalan. Karena sang ibu menderita penyakit kanker ganas dan akan segera meninggal. Karena itulah di saat darurat itu ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dan dia menulis di buku harian itu, betapa aku berharap untuk sang istri yang naik ke helikopter. Istriku sayang, tapi demi anak-anak kita terpaksa dengan hati menangis membiarkan kamu terbakar sendirian. Si anak bungsu kemudian menceritakan kedua kakaknya. Dan mereka bertiga segera menyusul sang ayah di kampus. Mereka sujud mencium kaki sang ayah bergantian, mengucap syukur atas perjuangan sang ayah membesarkan mereka semua. Sekalipun dengan beban yang sangat berat dan mental. Cerita itu selesai dan seluruh kelas pun terdiam. Dosen itu kemudian berkata, siapakah sang ayah? Sang ayah itu saat inilah yang ada di hadapan kalian. Mahasiswi dan mahasiswa segera berlarian memeluk sang dosen. Mereka sekarang mengerti hikmah dari cerita nyata tersebut. Bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ada berbagai macam komplikasi dengan alasan dibalik yang kadang sulit dimengerti. Karena itulah jangan pernah melihat hanya dari luarnya dan kemudian langsung menghakimi, apalagi tanpa tahu apa. Jangan mudah mengambil kesimpulan karena asumsi.